saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi bersama dengan saya Alwin Rigosal dalam program Christ is Enough for Me. Saudaraku, saya hari ini menonton satu video yang cukup membuat saya sedih. Tahun niku pun galau, sudah galau. Baca Alkitab, kok di dalam Alkitab ya Allah maupun Yesus tidak pernah nyebut Kristen, nyebut saja tidak pernah. Nyebut tidak pernah. Saya baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Niku kok Allah ora nyebut Kristen. Yesus ora nyebut Kristen. Lah aku kok Kristen? Lah apa saya bisa masuk surga? Mulai saya mencari. Tanya guru sekolah minggu. Ya, kok Tuhan tidak nyebut Kristen? Tuhan Yesus juga tidak nyebut Kristen. Kok nggak ada ayatnya? Jawabnya apa? Ya dan amin, jangan kamu tanyakan. Saya mikir ki guru sekolah minggunya bodoh. Nah, saya umur 13 tahun kan sekolah di Katolik. Tanya sama frater itu calon pastor. Frater, kamu Katolik, saya Kristen Protestan. Mana ayatnya Tuhan nyuruh Katolik atau Tuhan nyuruh Kristen Protestan? Lah wong di ayat di Alkitab nggak ada. Yang ada di Alkitab Injil Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Lah Bapak orang aku Kristen kok. Berarti saya menganut Kristen tidak menuruti kehendak Bapa. Betapa pentingnya pengajaran di dalam kekristenan. Kalau kita mendengar kesaksian dari Ibu Dewi, dia katakan ketika dia mau mencari tahu tentang kekristenan, di sekolah minggu dia tidak menemukan jawaban. Di dalam keluarga dia tidak menemukan jawaban. Kepada orang yang menyatakan diri hamba Tuhan, dia tidak menemukan jawaban. Di gereja dia tidak menemukan jawaban. Saudara, miris kalau saya mendengar. Saudara, mungkin saudaraku adalah seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, pengajar firman, siapapun Anda. Mari sama-sama kita koreksi bersama pelayanan kita. Apakah kita sudah benar-benar mengajarkan orang tentang Kristus yang benar? Apakah kita sudah benar-benar menyampaikan firman sesuai dengan perintah Tuhan? Ajarkanlah kepada mereka. Gembalakanlah domba-dombaku. Ini miris, saudara. Dan saya mau mengajak kita semua, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, penginjil, mari kita gencar memberitakan firman kepada jemaat kita, mendidik mereka dan memastikan mereka bahwa mereka mendengar pengajaran yang benar, bahwa mereka mendengarkan tentang pengetahuan yang benar tentang Kristus. Kalau memang kita sudah gencar melakukannya, dan mereka tetap meninggalkan agama itu, kekristenan itu bukan urusan kita lagi, karena kita hanya bisa memberitakan dan Roh Kudus yang menyadarkan seseorang. Saudaraku, saya tidak punya kebencian, tapi ini sangat mengiris hati saya. Saya mau katakan please untuk kita semua hamba Tuhan, untuk kita semua yang mengajarkan firman, belajar supaya kita bisa mengajarkan hal yang benar, supaya orang tidak tersesatkan tanpa kita mengajar mereka. Dan untuk Ibu Dewi, saya mau jelaskan, memang Ibu katakan bahwa tidak ada kata Kristen atau Tuhan Yesus nggak pernah mengatakan mari menjadi Kristen, memang tidak pernah. Tetapi sebenarnya di dalam perjalanan kehidupan Tuhan Yesus di dalam dunia, beberapa kali termasuk murid-muridnya dia katakan mari ikutlah aku. Dan kita harus tahu kata Kristen itu adalah pengikut Kristus. Orang yang meneladani perkataan Kristus, perbuatan Kristus, pemikiran Kristus, dan segala sesuatu. Karena itu Kristen adalah prinsip yang utama. Dia harus berjuang tiap-tiap hari, belajar hidup serupa dengan Kristus. Dalam ketaatan, kerendahan hati, dia menjadi hamba, dan lain sebagainya. Matius 16 ayat 24, di sana dikatakan,
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Mengikut aku berarti ada di belakang Kristus, mengikuti dia, melakukan apa yang dia lakukan, berjuang meneladani dia. Inilah sebenarnya Kristen yang benar. Kristen itu artinya mengikut Kristus dari belakang, bukan dia yang mendahului Tuhan Yesus, bukan. Memang saya mau katakan, banyak sekali orang yang hari ini berKTP Kristen yang tidak kenal siapa Kristus. Kristen tanpa Kristus, Kristen tanpa pertobatan. Dan saya mau katakan pasti orang-orang begini juga akan menuju kepada kebinasaan. Karena itu tugas kita sebagai hamba Tuhan memastikan mereka supaya mereka tahu ajaran Kristen yang benar. Dan saya mau katakan mungkin kita masih Kristen KTP hari ini. Saudara, Tuhan Yesus mau supaya engkau menerima dia, engkau mengalami pemulihan, pertobatan di dalam hidupmu. Karena itu mengikut Kristus itu sudah tercatat dan disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua, dikatakan, ibu itu mengatakan bahkan dalam slide PowerPoint itu mungkin dikatakan menganut Kristen tidak mengikut kehendak Bapa. Dia ambil ayat Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Apa sih sebenarnya kehendak Bapa? Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 29, di sana dikatakan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus oleh Allah. Jadi ternyata kehendak Bapa yang utama yaitu kita percaya kepada Kristus, dan kita ketika percaya mengikut dia, meneladani dia. Ini kehendak Bapa yang utama. Ini jelas, saudaraku. Jadi saya mau katakan bahwa orang yang menganut Kristen atau yang mengikut Kristus bukanlah orang yang tidak menaati kehendak Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dalam kasih Kristus.